Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Nah, tentunya Pak Guru temui kalian selalu dalam keadaan sehat di rumah bersama orang tua. Demikian juga dengan Pak Guru. Anak-anak, Pak Guru kembali mengingatkan kepada kalian agar selalu memperhatikan protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, jaga jarak, dan jika anak-anak harus keluar rumah bersama orang tua, pergunakanlah masker lebih-lebih pada tempat-tempat yang ramai. Anak-anak, kita sekarang akan belajar kembali tentang matematika kelas 6 semester 2. Kali ini kita akan mempelajari volume dan luas permukaan prisma tegak segitiga dan limas segi empat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajarannya, mari kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, berdoa mulai, berdoa selesai. Kompetensi dasar yang anak-anak harus pelajari hari ini adalah 3.4, membandingkan kubus, balok, prisma tegak segitiga, limas, kerucut, dan tabung. 4.6, mengidentifikasi kubus, balok, prisma tegak segitiga, limas, kerucut, dan tabung. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, anak-anak harus mampu menentukan volume dan luas prisma tegak segitiga serta limas segi empat. Baiklah anak-anak, kita sekarang bahas yaitu yang ketiga, volume dan luas permukaan bangun ruang prisma tegak segitiga. Perhatikan anak-anak, inilah gambar prisma tegak segitiga. Sisi bagian bawahnya adalah sisi alas, kemudian sisi bagian atas adalah sisi tutup. Kemudian perhatikan segitiga alasnya. Itu adalah ada alas dan juga ada tinggi segitiga. Kemudian sekarang lihat prismanya adalah memiliki tinggi dilambangkan dengan TP. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung volume prisma tegak segitiga. V sama dengan luas alas kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Itulah rumus volume prisma tegak segitiga. Nah, sekarang Pak Guru berikan contoh soal menghitung volume prisma tegak segitiga. Hitunglah volume prisma tegak segitiga berikut. Gambarnya perhatikan anak-anak. Dalam menghitung volume ini tidak akan mengalami kesulitan karena anak-anak tinggal menggunakan rumusnya saja. Volume sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Tinggal anak-anak memasukkan angka-angkanya sekarang, sama dengan setengah kali 6 kali 8 kali 20 sama dengan, sederhanakanlah. Jika anak-anak masih memerlukan penyederhanaan, silahkan bebas menyederhanakan yang mana saja. 2 dengan 6 bisa, 2 dengan 8 bisa, 2 dengan 20 bisa. Hasilnya adalah 480 cm kubik. Berikut kita akan bahas luas permukaan prisma tegak segitiga. Perhatikan gambarnya anak-anak. Nah, di sini kita akan memulai bagaimana caranya menghitung luas permukaan prisma tegak segitiga ini. Yang pertama, perhatikan itu ada sisi alas dan sisi tutup. Berarti ada 2 buah segitiga. Sehingga
2 kali luas segitiga ditambah, nah sekarang perhatikan gambarnya, ditambah luas persegi panjang yang sebelah kiri, di mana gambarnya sudah diarsir warna biru, itu adalah bentuknya persegi panjang. Lalu ditambah LPP1, luas persegi panjang pertama. Kemudian berikutnya ditambah lagi luas persegi panjang adalah LPP yang kedua. Kemudian ditambah persegi panjang yang ketiga, yaitu persegi panjang yang di depan. Sehingga luas permukaannya sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang kedua ditambah luas persegi panjang ketiga. Nah, sekarang bagaimana memasukkan besaran-besarannya? Yaitu 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya seperti anak ketahui, setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ditambah luas persegi panjang 1 sama dengan tinggi segitiga kali tinggi prisma. Perhatikan ukurannya, panjangnya sama dengan tinggi segitiga, lebarnya sama dengan tinggi prisma. Ditambah sekarang luas persegi yang kedua, yaitu perhatikan yang berwarna biru muda adalah persegi panjang dengan ukuran panjangnya sama dengan alas kali tinggi prisma. Jadi panjangnya sama dengan A, tingginya lebarnya sama dengan TP. Ditambah lagi sekali sisi yang di depan, yaitu ukurannya adalah SM kali TP. SM itu adalah panjangnya, kemudian TP-nya adalah lebar persegi panjang yang di depan. Perhatikan gambarnya dengan baik, ya. Nah, sekarang itulah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma tegak segitiga. Contoh soal sekarang. Hitunglah luas permukaan prisma tegak segitiga berikut. Nah, ini sudah dilengkapi dengan ukuran-ukuran sama seperti gambar tadi. Sekarang kita akan menghitung luas permukaannya, yaitu L sama dengan, kita hitung dulu satu persatu. L segitiganya kita hitung dulu, sama dengan 2 kali setengah kali 6 kali 8, sama dengan 48 cm persegi. Berikutnya, yang kedua kita hitung adalah luas persegi panjang yang pertama, sama dengan 8 kali 20, sama dengan 160 cm persegi. Yang ketiga kita hitung sekarang L2-nya, yaitu sisi yang berwarna orange, yaitu ukurannya adalah 6 kali 20, sama dengan 120 cm persegi. Dan yang ketiga sama dengan 10 kali 20, sama dengan 200 cm persegi. Maka luas permukaannya sekarang adalah tinggal anak-anak menjumlahkan semua sisi yang sudah kita hitung tadi, yaitu sama dengan 528 cm persegi. Nah, jadi cara mudahnya adalah dengan menghitung satu persatu sisi-sisinya. Walaupun ada cara yang lain, nanti anak-anak jika ini sudah paham, Pak Guru siap untuk memberikan cara-cara yang lain lagi. Sekarang bagian yang keempat, kita akan menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang 5 segi 4. Perhatikan, inilah gambar 5 segi 4. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Volume 5 segi 4 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Itulah rumusnya, sama dengan 1/3 kali, perhatikan luas alasnya berbentuk
persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Tinggal anak-anak kalikan lagi sekali dengan tinggi limas. Nah, sekarang Pak Guru berikan contoh soal tentang menghitung volume limas segi 4. Hitunglah volume limas berikut ini. Perhatikan gambarnya. Volume sama dengan sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi. Jadi anak-anak tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Sama dengan sepertiga kali 12 kali 9 kali 21. Nah, di sini anak-anak bisa menyederhanakan antara 3 dengan 12 dengan 9 dengan 21. Bisa, salah satunya disederhanakan bisa. Nah, sekarang hasilnya adalah sama dengan 756 cm kubik. Nah, itulah anak-anak contoh soal yang telah Pak Guru berikan kepada kalian. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan limas segi 4. Contoh pemahaman Pak Guru berikan kepada kalian. Tolong diperhatikan ini dengan baik karena ini Pak Guru sudah berusaha memberikan visualisasi sehingga anak-anak bisa menangkap dengan baik. Nah, inilah gambarnya Pak Guru perbesar. Ukurannya sudah ada. Pemahamannya perhatikan. Jika anak-anak ingin menghitung luas permukaan limas segi 4 ini, luas alasnya anak-anak sudah bisa hitung langsung, tetapi masalahnya adalah sekarang bagaimana caranya menghitung luas segitiganya? Karena masih ada yang disembunyikan tinggi segitiganya. Perhatikan gambarnya dengan baik. Nah, segitiganya Pak Guru sudah pindahkan. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Alasnya 18, tingginya sekarang garis putus-putus tengah-tengah itu adalah tinggi segitiga. Nah, Pak Guru perhatikan ya. Sekarang Pak Guru balik lagi gambarnya, kembalikan ke awal. Yaitu disinilah. Nah, sekarang sudah terlihat tinggi segitiga tersebut adalah TS ya. Sekarang belum juga bisa kita tentukan berapa sentimeter ukuran tinggi segitiganya. Nah, kita perlu bantuan. Nah, bantuannya adalah anak-anak harus membuat segitiga siku-siku, yaitu sisi-sisinya adalah tinggi dan sisi alasnya, setengah sisi alasnya. Yaitu setengah sisi alasnya sama dengan 9 cm. Lalu, perhatikan gambar segitiga berwarna biru tersebut. Ya. Sekarang, perhatikan segitiga yang berwarna biru. Hubungan sisi-sisi segitiga siku-siku itu anak-anak bisa dapatkan berdasarkan rumus Pitagoras. Pak Guru memperkenalkan sekarang rumus Pitagoras. Di mana rumus Pitagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, di mana ukuran sisinya A, B, dan C. C-nya adalah sisi miring, A-nya alas, B-nya adalah tinggi segitiga. Bagaimana hubungannya? Perhatikan, di sini adalah berdasarkan rumus Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau kebalik, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, berdasarkan hal itulah kita akan sekarang menghitung berapakah panjang C. C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dalam hal ini, perhatikan kembali ke soal. Alas segitiganya adalah 9. Kemudian tinggi segitiganya adalah 12. Maka C sama dengan akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Nah, pada saat anak-anak mempelajari bilangan pangkat 2 di kelas 5, anak-anak mungkin sudah disinggung tentang cara menarik akar. Baik, sekarang kita kembali ke soal ya. Proses menentukan luas permukaannya sebagai berikut. Nah, sekarang tentukan sisi-sisinya sudah ada sekarang. Nah, di mana sisi miring segitiga
tersebut adalah 15. 15 itu tinggi segitiga keempat sisi tegak 5 segi 4. Nah, sekarang sudah bisa kita hitung sekarang ya. Maka 5 segi 4 terdiri atas 1 alas persegi atau persegi panjang dan 4 bidang sisi segitiga. LP sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga sama dengan 18 kali 18 ditambah 4 kali setengah kali 18 kali 15 sama dengan 324 ditambah 540 sama dengan 864 cm persegi. Nah, itulah, perhatikan anak-anak, diulang-ulang ini karena ini agak lumayan sulit bagi kalian yang baru pemula, baru pertama kali menghitung luas permukaan 5 segi 4. Nah, sekarang setelah anak-anak menyimak penjelasan-penjelasan Pak Guru tadi, dan jika masih ada yang kesulitan, putar berulang-ulang, perhatikan dengan baik di mana belum ngertinya, di situ stop, kemudian diulang lagi sampai anak-anak betul-betul mengerti. Jika masih belum mengerti, silakan hubungi Pak Guru lewat telepon bisa, lewat WA bisa, dan lewat media yang lain pun bisa. Nah, anak-anak, sekarang Pak Guru berikan tugas kepada kalian, kerjakan soal-soal berikut dengan cara yang benar. Nah, inilah soalnya. Ada 2 buah soal yang anak-anak harus kerjakan. Silakan kerjakan di buku tulis seperti biasa saat Pak Guru memberikan tugas matematika di rumah. Ya anak-anak, itulah materi yang Pak Guru sampaikan kepada kalian. Selamat belajar dan menyimak video ini serta mengerjakan soal tugas dengan baik. Semoga bermanfaat dan ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak. Pak Guru akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.